Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Erinium, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa, Erinium, yang dikenal luas dengan nama umum si holly, merupakan genus tanaman berbunga dalam keluarga Apiaceae. Tanaman ini dikenal karena keunikan tampilannya yang menyerupai tanaman berduri dengan struktur bunga yang menyerupai tisel semacam artikoke liar. Berwarna biru metalik atau keperakan yang memukau. Ciri khas dari Erinium adalah bentuk daun dan braktea daun pelindung yang keras dan berduri. Serta kepala bunga berbentuk kerucut yang tajam namun artistik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Erinium banyak dimanfaatkan oleh para floris, perancang bunga profesional, serta penghobi florikultura dan tukang kebun. Selain itu, pengrajin dekorasi dan pelaku industri bunga kering juga sering mengandalkan Erinium karena bentuk dan warnanya yang tetap indah meskipun telah dikeringkan. Dalam dunia hortikultura dan pertamanan, tanaman ini juga diminati karena ketahanannya terhadap kekeringan dan tampilannya yang eksotik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Erinium biasanya berbunga pada musim panas, yaitu antara bulan Juni hingga Agustus. Tergantung pada jenis dan kondisi iklim setempat. Bunga ini sering digunakan dalam dekorasi sepanjang tahun, terutama dalam musim gugur dan musim dingin. Karena karakteristiknya yang ideal sebagai bunga kering. Dalam rangkaian bunga, Erinium sering menjadi elemen penegas atau penambah tekstur yang menarik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, tanaman Erinium berasal dari wilayah Eropa, Asia Barat, dan Amerika, dan banyak ditemukan di habitat yang kering seperti padang rumput, daerah pesisir, serta pegunungan berbatu. Saat ini, Erinium dibudidayakan secara luas di kebun hias di berbagai negara beriklim sedang. Tanaman ini cocok ditanam di tanah yang berdrainase baik, dengan paparan sinar matahari penuh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Erinium dihargai karena keunikannya yang tidak umum di dunia bunga. Warna biru metalik atau keperakannya yang alami sangat jarang ditemukan pada bunga lain, sehingga memberikan aksen dramatis dalam desain floral. Selain itu, struktur tajam dan berdurinya memberikan kesan tegas dan artistik. Ketahanannya dalam kondisi kering dan kemampuannya untuk mempertahankan bentuk dan warna setelah dipetik membuatnya sangat cocok untuk rangkaian bunga kering dan dekorasi tahan lama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, untuk menanam Erinium, diperlukan tanah yang ringan, berdrainase baik, dan lokasi yang terkena sinar matahari langsung. Tanaman ini tidak membutuhkan banyak air dan tahan terhadap kondisi tanah miskin. Pembiakan dapat dilakukan melalui biji atau pembagian akar. Setelah dipanen, bunga Erinium dapat dikeringkan secara alami dengan cara digantung terbalik di tempat yang sejuk dan gelap. Setelah kering, Erinium dapat digunakan dalam berbagai rangkaian bunga kering, dekorasi dinding, karangan bunga pernikahan bergaya rustik, atau bahkan sebagai elemen dalam buket pengantin bergaya kontemporer. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Erinium atau yang lebih dikenal sebagai si holly memiliki posisi unik dalam dunia florikultura karena karakteristik morfologinya yang menonjol. Warna biru metalik hingga keperakan yang tidak lazim pada bunga menjadikannya elemen visual yang menarik dalam seni merangkai bunga. Terutama ketika dikombinasikan dengan bunga bernuansa lembut atau putih pucat. Bentuknya yang menyerupai tisel, dengan struktur tegak dan tajam, menjadikannya simbol kekuatan, ketahanan, dan keunikan dalam budaya bunga Eropa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sudut pandang hortikultura konservatif, Erinium merupakan spesimen penting dalam taman seriscape. Jenis taman yang dirancang untuk penggunaan air minimal,
Tanaman ini mampu bertahan dalam kondisi tanah yang miskin nutrisi dan iklim panas atau kering, yang menjadikannya pilihan tepat untuk lahan kritis atau taman bergaya Mediterania. Beberapa spesies bahkan mampu tumbuh di daerah pesisir yang memiliki kadar garam tinggi, membuatnya ideal untuk konservasi lanskap alami di wilayah pantai. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam dunia botani, Eryngium menjadi bahan studi menarik karena berada dalam keluarga Apiaceae yang umumnya terdiri dari tumbuhan beraroma seperti seledri, ketumbar, dan adas. Keberadaan Eryngium yang memiliki bentuk dan fungsi berbeda dari kerabatnya memicu ketertarikan dalam kajian filogeni dan evolusi morfologi tanaman berbunga. Selain itu, beberapa jenis Eryngium seperti Eryngium foetidum digunakan dalam pengobatan tradisional dan kuliner di wilayah tropis. Meskipun berbeda spesies dari Eryngium hias di Eropa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi ekologi, Eryngium berperan dalam menarik serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu, khususnya di musim panas saat bunga-bunga lain mungkin tidak aktif berbunga. Kemampuannya menyediakan nektar dalam waktu yang cukup panjang menjadikan tanaman ini penting dalam menjaga keseimbangan populasi serangga penyerbuk lokal, terutama di habitat kering dan terbuka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam industri bunga potong dan dekorasi interior, Eryngium menjadi pilihan populer karena daya tahannya yang luar biasa, baik dalam bentuk segar maupun kering. Proses pengeringannya yang mudah, cukup digantung terbalik di tempat gelap dan berventilasi, menjadikannya solusi praktis untuk dekorasi tahan lama tanpa kehilangan warna atau bentuk. Estetika rustik dan kontemporer sangat mengapresiasi bentuk geometris serta nuansa warna Eryngium yang memberikan kesan elegan dan maskulin sekaligus. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari perspektif seni dan simbolisme, Eryngium sering diasosiasikan dengan keberanian, perlindungan, dan keindahan dalam bentuk yang tidak konvensional. Bunga ini melambangkan kekuatan dalam kelembutan, dan sering dijadikan inspirasi dalam karya seni, tekstil, maupun desain grafis. Dalam dunia pernikahan modern, kehadiran Eryngium dalam buket atau boutonniere memberikan sentuhan artistik sekaligus nuansa eksotik yang tidak dimiliki bunga konvensional lainnya. Keseluruhan karakteristik biologis, estetika, ekologis, dan fungsional Eryngium menjadikannya bukan hanya sekadar bunga hias, tetapi juga simbol dari adaptasi dan keunikan yang dihargai lintas disiplin dan budaya. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Terima kasih mampir. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai.